Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Xinleng berdiri tak jauh di depan Yunji dan berkata dengan tenang, sekalipun Zonglin datang sendiri, dia pasti akan mundur di hadapan ketua sekteku. Beraninya kau, orang brengsek sepertimu yang bahkan tak bisa masuk 100 besar peringkat pemburu iblis, menakuti ketua sekteku. Hahaha, Yunji tidak marah. Malah, ia tertawa dan berkata, dari mana asalmu? Bagaimana bisa kau begitu sombong? Yang mulia Zonglin lebih tinggi dari semua jenius lainnya. Bagaimana mungkin sampah seperti Su Han bisa membuatnya mundur? Apa kau bicara sambil tidur? Ketika Master Sekte menjelajahi alam dewa, kau seharusnya kembali dan menemuinya. Xinleng mengangkat bahu, jika kamu melihat Zonglin kalah dari Master Sekteku, kamu mungkin tidak akan kentut di sini. Meskipun aku telah berada di wilayah bintang atas selama puluhan tahun dan tidak tahu apa yang terjadi di alam dewa, berdasarkan ras manusia yang telah kutemui selama bertahun-tahun, semua yang kau katakan itu omong kosong. Yunji mendengus dingin, seperti katamu, aku bahkan tidak bisa masuk 100 besar peringkat pemburu iblis, tapi memangnya kenapa? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di bidang bintang superior ini, ada begitu banyak kultivator manusia, tetapi jika aku berani mengatakan apapun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Mereka jelas berada di level kultivasi yang sama denganku, tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Dengan kekuatan yang bahkan tidak sekuat semut, apa yang bisa kukatakan kepada orang lain? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya hanyalah salah satu keturunan paling tidak penting dari 3 klan. Tapi meski begitu, aku tetap membantai begitu banyak orang di wilayah bintang atasmu hingga kepala mereka menggelinding dan darah mereka mengalir deras. Tak seorang pun berani muncul lagi. Yang mulia Zonglin, kalian berani menantang Yang mulia Zonglin? Hahaha, ini hanya lamunan. Kau, Su Jiuliu, setelah mendengar namaku, bahkan tidak berani muncul langsung, malah mencari kambing hitam seperti ini. Dan kau bahkan berani menyombongkan diri bahwa kau pernah mengalahkan Yang mulia Zonglin. Siapa yang memberimu keberanian? Berbicara mengenai hal ini, wajah Yunji yang masih menawan tampak sedikit garang. Bagaimanapun, iblis tetaplah iblis. Bahkan jika mereka berubah menjadi manusia, mereka tetap mempertahankan kebiasaan iblis. Temperamen mereka adalah kasar dan ganas. Di hati Yunji, status Zonglin secara alami jauh lebih tinggi daripada Jinian. Jinian adalah keturunan klan suci dan menduduki peringkat ke-13 dalam daftar perburuan iblis, tetapi ia masih jauh di belakang Zonglin. Bakat dan garis keturunan Zonglin begitu kuat sehingga hampir bisa dikatakan sebagai yang terbaik dalam sejarah klan iblis. Banyak keturunan orang suci tidak puas dengan ini dan pergi menantang Zonglin. Tapi apa akhirnya? Tanpa terkecuali, mereka semua kalah telak. Jika mereka tidak dianggap sebagai keturunan klan suci, mereka pasti sudah dibunuh oleh Zonglin sekarang. Dikatakan bahwa bahkan Han Bei, Bei Li dan lainnya telah menantang Zonglin. Hasil akhir belum diumumkan, tetapi berdasarkan peringkat daftar perburuan iblis, kita dapat mengetahui bahwa mereka pasti telah dikalahkan oleh Zonglin. Dengan catatan cemerlang seperti itu, orang ini masih berani mengatakan bahwa Su Han telah mengalahkan Zonglin. Apakah kamu benar-benar tidak takut lidahmu tertiup angin kencang? Yunji bisa saja percaya kalau jenius iblis manapun akan dikalahkan, tapi dia sama sekali tidak percaya kalau Zonglin akan dikalahkan. Antusiasmenya terhadap Zonglin sudah mencapai titik yang hampir gila. Jika Zonglin bersedia membawanya ke istana saat ini, ia akan segera meninggalkan Jinian. Aku tidak tertarik mengambil nyawamu. Itu hanya akan menurunkan statusku. Yunji menunjuk Xinleng dan berkata, meskipun tingkat kultivasimu sama denganku, di mataku, kau tak lebih dari sampah yang bisa dibunuh sesuka hati. Suruh Su Jiuliu segera pergi dari sini.
Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil kepalanya. Sampah sepertimu tak layak kuserang. Kamu terus memanggilku Su Jiuliu, apakah kamu merasa senang? Kelopak mata Xin Ling sedikit terangkat, kilatan dingin melintas di matanya. Memang benar banyak orang memanggilku Su Jiuliu, tapi orang-orang itu semuanya sudah mati. Kau mengancamku. Bagaimana kalau kau biarkan aku mati juga? Dan lihat, niat membunuh Yunji terungkap, dan dia jelas sudah kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Yang mulia, Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap sampah-sampah ini, kata iblis suci itu. Yunji meliriknya dan berkata, lalu kamu datang. Bahkan bawahanmu pun merasa terlalu kotor untuk mengotori tangan mereka, kata iblis suci itu lagi. Tepat saat Yunji mengerutkan kening, seorang jenius iblis biasa dengan 3 kepala ular berdiri. Yang mulia, saya bersedia bertarung dan menyerahkan kepala orang ini kepada Anda dengan kedua tangan. Oh, mata Yunji berbinar, kamu sangat baik, sangat peka. Siapa namamu? Setan berkepala ular itu tersanjung dan cepat berkata, saya Bizong. Ketika para iblis yang lain melihat hal itu, mereka merasa menyesal dan diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tertinggal satu langkah di belakang Bizong. Kalau tidak, yang diingat Yunji saat ini adalah aku. Nama yang bagus. Yunji berkata dengan tenang, Bizong, bagaimana kalau kau membunuh orang ini? Aku mematuhi perintahmu. Bizong jelas sangat gembira karena bisa menarik perhatian Yunji. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berjalan keluar dari kerumunan iblis, dan energi serta darah di tubuhnya menyebar. Keenam matanya menatap Xin Leng. Meskipun kalian pasti akan mati, aku, Sekte Bi, tidak pernah membunuh orang tanpa nama. Kenapa kalian tidak memberitahuku nama kalian? Hehe. Xin Leng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, namun tetap berkata, Sekte Phoenix, Master Pedang Tunggal, Xin Leng. Tuan Suci satu pedang. Ketiga kepala ular Bizong semuanya mencibir, apakah kamu hanya memiliki satu pedang, atau dapatkah semua pertempuran diselesaikan hanya dengan satu pedang? Kau akan tahu, kata Xin Leng ringan. Kau main trik, ayo mati. Bizong meraung dan menyerbu keluar secara tiba-tiba. Saat dia bergegas keluar, 7 energi darah yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya. Tingkat kultivasinya jelas setengah langkah menuju alam Raja Iblis. Namun, dibandingkan dengan para iblis suci itu, kekuatan garis keturunannya jauh lebih lemah. Dibandingkan dengan keturunan Yunji dan 3 klan lainnya, mereka bahkan lebih buruk. Wow, pakaiannya robek berkeping-keping, dan jelaslah bahwa Bizong ingin menunjukkan dirinya di depan Yunji. Jadi ketika darah dan energinya keluar, wujud aslinya benar-benar muncul. Masih ada 3 kepala, tetapi sekarang mereka telah menjadi sangat besar. Tubuhnya yang menakjubkan ini sendiri panjangnya 30 meter. Ia menari di kehampaan, menyapu awan dan menyebabkan badai. Dilihat dari momentumnya, dia memang memiliki kekuatan bertarung yang bagus. Namun di mata Xin Leng, semua ini hanyalah ilusi. Tidak peduli seberapa kuat momentummu, itu tidak akan bisa mengalahkan pedangnya. Manusia bajingan, apa kau siap mati? Saat Bizong meraung, ketiga kepala ular terbuka. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi ki dan darah yang kuat berkumpul di lidahnya. Kemudian, sebelum Xin Leng sempat menjawab, 3 sinar cahaya yang menakjubkan keluar dari mulutnya. Bes, bes, bes. Pilar-pilar cahaya itu semuanya terkondensasi dari kekuatan ki dan darah. Sekalipun Bizong hanyalah iblis biasa, di bawah serangan seperti itu, ia cukup untuk langsung membunuh manusia biasa manapun di alam dewa surgawi setengah langkah. Namun di sini, ekspresi Xin Leng tidak berubah sama sekali. Tanda berbentuk pedang di atas alisnya mulai bergetar, dan semangat juang yang luar biasa meletus darinya. Jelas bahwa jiwa pedang Suan ingin bertarung. Namun Xin Leng menutupinya. Setan jenis ini tidak layak untuk kau lawan secara pribadi. Desir. Dengan goyangan lengannya, sebuah pedang panjang muncul. Inilah pedang bulan merah, yang telah mengikuti Xin Leng sampai ke wilayah bintang superior ini.
Tentu saja, seiring meningkatnya level kultivasinya, Xin Leng juga telah menyempurnakan pedang bulan merah. Sepertinya kamu punya senjata yang lebih baik. Bizong jelas juga melihat Xin Leng di sini, tapi dia tidak peduli. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan tempur seperti keturunan ketiga suku tersebut, ia telah bertempur dalam banyak pertempuran melawan umat manusia selama beberapa dekade terakhir. Ada juga banyak orang dengan level yang sama, tetapi lebih dari 90% dari mereka tewas di tangannya. Sisanya yang 10% semuanya dikalahkan dan melarikan diri menggunakan sihir. Bagi Bizong, jika Su Han datang sendiri, dia mungkin masih sedikit khawatir. Lagi pula, Su Han adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno. Tetapi selain Su Han, dia tidak akan takut pada manusia manapun yang levelnya sama. Bahkan Su Han hanya waspada, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Bush, bush, kekuatan ki dan darah kembali mengembun, dan 3 sinar cahaya besar, sepanjang lintasan yang dikeluarkan oleh kepala ular, benar-benar menyebabkan sejumlah besar riak muncul di kehampaan. Dia tidak memiliki kekuatan tempur seperti alam Raja Iblis, tetapi di bawah transformasi tubuhnya, kekuatan sejatinya jelas mendekati alam Raja Iblis. Karena Bizong berani mengajukan diri untuk bertarung, dia pasti punya kekuatan. Akan tetapi, kemunculan adegan ini pun tidak mengguncang Xin Leng sedikit pun. Inikah kekuatan terbesarmu? Xin Leng mengangkat sudut mulutnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia memperhatikan ketiga sinar cahaya itu mendekat dan bisa merasakan energi dan darah yang terkandung di dalamnya. Baginya, sangat lemah. Desir, pedang bulan merah tiba-tiba terangkat, dan Xin Leng sama sekali tidak ragu. Hampir pada saat gagangnya terangkat, badan pedang itu jatuh ke arah pilar cahaya. Tepatnya, jatuh ke arah Bizong. Pada saat ini, pedang bulan merah tampak berubah menjadi cahaya. Kilatan cahaya sekilas. Terlihat jelas bahwa setelah pedang panjang itu jatuh, sebuah tanda gelap tiba-tiba muncul di tengah 3 berkas cahaya yang dikeluarkan Bizong. Disitulah ia dipotong. Yunji mengerutkan kening, tetapi tidak berniat mengambil tindakan. Setan suci di sampingnya menyipitkan matanya sedikit dan ingin bertindak, tetapi sudah terlambat. Engah, engah, engah. Darah berceceran, suara yang tidak menyenangkan namun sangat kasar terdengar, dan 3 kepala ular besar semuanya beterbangan. Apa? Bizong dikalahkan. Orang ini sangat kuat, dia membunuh tubuh Bizong hanya dengan 1 gerakan. Banyak jenius iblis biasa berseru pada saat ini. Dengan kepalanya yang terpenggal sepenuhnya, tubuh Bizong secara alami ditakdirkan untuk mati. Namun yang tidak mereka duga ialah ternyata yang ada bukan hanya badan, juga bukan hanya kepala. Engah, garis darah muncul dari tengah leher Bizong, semakin membesar, hingga akhirnya, suara terengah-engah terdengar lagi. Tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Jiwanya tidak muncul dan para jenius iblis biasa tercengang. Baru saat itulah mereka mengerti bahwa Xin Leng telah membunuh jiwa Bizong dengan 1 serangan pedang. Bagi kaum iblis, roh tentu saja tidak sepenting roh manusia, tetapi roh setara dengan jiwa mereka dan merupakan fondasi penting untuk bertahan hidup. Jika jiwa hancur, itu berarti kematian sejati, dan tidak ada peluang untuk bereinkarnasi. Di antara kelompok monster biasa ini, kemampuan bertarung Bizong masih bisa diterima, kalau tidak dia tidak akan melamar untuk bertarung. Namun tak seorang pun menduga bahwa Bizong akan hancur total hanya setelah kontak itu. Apakah dia terlalu lemah? Tidak, itu karena Xin Leng terlalu kuat. Bajingan, berani sekali kau membunuh begitu saja. Beraninya kau membunuh jenius klan kita di depan Yang Mulia Yunji. 10 nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Setelah menyadari apa yang terjadi, para jenius iblis ini menjadi marah dan terus berteriak pada Xin Leng. Kalian cuma tahu cara pakai mulut kosong. Aku sangat kecewa. Xin Leng menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh sarkasme, mengangkat pedang bulan merah, dan mengarahkan ujung pedang langsung ke Yunji.
Jangan sebut dia jenius iblis biasa. Bahkan jika itu kau, yang disebut pewaris keluarga kerajaan, aku, Xin Leng, akan memenggal kepalamu. Kau sombong sekali. Mata Yunji dipenuhi dengan keganasan dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan, yang membuatnya secara tidak sadar ingin berdiri. Namun, iblis suci di sampingnya berdiri lebih dulu dan berkata, "Yang mulia, Anda harus membunuh jenius tertinggi umat manusia, dan serahkan saja mereka pada bawahan saya." "Apa kamu yakin?" Yunji melirik iblis suci dan menahan amarahnya, lalu berkata, "Berdasarkan serangan pedang yang baru saja dia lakukan, aku khawatir dia sudah sangat dekat dengan ranah Raja Iblis." "Jangan khawatir, Yang Mulia." Iblis suci itu penuh percaya diri. "Baiklah kalau begitu." Yunji menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan biarkan dia mati begitu saja. Setidaknya siksa dia. Kalau kau tidak bisa, kau tidak perlu kembali menemuiku. Aku mematuhi perintahmu." Iblis suci mengangguk hormat, lalu sosoknya melintas dan berdiri tidak jauh dari Xin Leng. "Ras manusia terlalu lemah, tapi kamu masih cukup baik untuk membuatku pergi." Slaas. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ekspresi wajah iblis suci itu membeku, dan perasaan krisis yang kuat meledak dari hatinya. Semua kepercayaan diri tadi meledak pada saat ini, karena dia melihat dengan jelas bahwa saat cahaya pedang muncul, kekosongan di sekitarnya hancur seperti kertas tipis. Apa indikasinya? Cahaya pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Kekuatan tempur Xin Leng ini jelas setara dengan Raja Iblis. Dan meskipun dia adalah iblis berstatus orang suci, dia hanya dapat dikatakan sangat dekat dengan wilayah Raja Iblis. Selama dia tidak bisa menandingi alam Raja Iblis, di bawah tingkat penindasan itu, dia pasti bukan lawan Xin Leng. Sial, orang ini menyembunyikan kekuatan tempurnya. Wajah iblis suci berubah drastis. Ia sudah merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari cahaya pedang, yang sekali lagi menegaskan dugaannya. Xin Leng memang memiliki kekuatan tempur alam Raja Iblis. Cahaya pedang belum tiba, tetapi tekanan sudah ada di sana. Iblis suci merasa gerakannya mulai melambat, bahkan energi dan darah di tubuhnya pun sulit bersirkulasi. Dadanya terasa sesak, ia terengah-engah, dan keringat dingin langsung mengucur dari dahinya. Mundur, tanpa banyak keraguan, iblis suci itu sepenuhnya mengurungkan niatnya untuk terus menyerang. Merupakan ide yang sangat bodoh untuk mencari kematian ketika Anda tahu Anda tidak dapat menang. Wush! Kekuatan ki dan darah meledak, dan iblis suci mundur dengan cepat, dan bahkan mulai mengubah wujud aslinya dalam perjalanan kembali. Namun, wujud aslinya baru saja mulai berubah ketika kecepatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat drastis. Siu! Saat ini ia berada di langit, saat berikutnya ia berada di atas kepala Anda. Tidak, iblis suci itu meraung, dan keputusasaan mendalam meledak dari hatinya. Yang mulia, selamatkan aku. Dasar limbah. Yunji menepuk kursi di bawahnya, hingga kursi itu patah dengan suara keras. Kekuatan garis keturunannya langsung aktif, Yunji mengetuk tanah dengan ringan, dan hendak segera menyerang. Namun, kecepatannya masih agak lambat. Kelah. Suara yang sama seperti sebelumnya datang. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh iblis suci itu terbelah menjadi dua bagian. Di depan istana Pangeran Yun, satu orang, 10.000 iblis. Darah masih mengalir di tanah, dan kedua tubuh itu perlahan-lahan kehilangan suhunya. Seluruh suasana hening. Banyak jenius iblis menatap tubuh iblis suci yang telah terbelah menjadi dua bagian, tercengang dan tak percaya. Meskipun iblis suci ini suka menyanjung, fakta bahwa ia dapat menonjol di antara sekian banyak iblis suci dan selalu bersama Yunji, pewaris keluarga kerajaan, sudah cukup membuktikan bahwa ia mengandalkan lebih dari sekedar kata-katanya. Dalam hal kekuatan tempur, dia memang tidak lemah. Kecuali Yunji, dia hampir yang terkuat di antara lebih dari 10.000 jenius iblis. Tinggal selangkah lagi dan kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat Raja Iblis.
Tetapi bahkan iblis suci tersebut mati di tangan Xin Leng sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Mereka datang untuk memprovokasi dengan momentum yang dahsyat, tetapi dua iblis itu mati dalam sekejap mata. Hal ini tak hanya membuat raut wajah Yun Ji muram, tetapi juga membuat hatinya tiba-tiba mencelos. Setelah kedua ras berkomunikasi, hampir semua jenius terbaik umat manusia memasuki dunia iblis. Meskipun sisanya bisa disebut jenius, mereka hampir semuanya biasa-biasa saja. Yun Ji tahu ini. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa ras manusia seharusnya tidak serapuh yang dibayangkan. Jika tidak, mereka tidak akan berperang melawan iblis selama bertahun-tahun, dan Tuan pertama tidak akan muncul. Namun, setelah puluhan tahun bertempur di medan bintang superior, Yun Ji telah melupakan semua kewaspadaannya. Kerapuhan para keajaiban umat manusia ini membuatnya terbiasa berpikir bahwa bahkan para keajaiban teratas yang memasuki dunia iblis tidaklah sekuat itu. Itulah mengapa dia begitu percaya diri. Bahkan pada awalnya, dia berpikir bahwa bahkan seorang jenius iblis biasa seperti Bi Zong dapat menyingkirkan Xin Leng. Pada saat ini, Xin Leng membunuh dua jenius iblis berturut-turut dan akhirnya memberikan pukulan berat pada Yun Ji. Dia masih tidak takut, tetapi dia tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya. "Siapa namamu tadi?" tanya Yun Ji perlahan setelah menarik napas dalam-dalam. Xin Leng tersenyum, "Sekte Phoenix, Master Suci Satu Pedang, Xin Leng." "Sebagai pemimpin Sekte Phoenix, bukankah Su Han bahkan lebih kuat darimu?" tanya Yun Ji lagi. Xin Leng tahu bahwa dia mencoba menipunya, tetapi dia tidak berniat menyembunyikan apapun. "Sekarang, mengapa kamu tidak memanggil mereka, Su Baliu dan Su Jiuliu, lagi?" Xin Leng mencibir dan berkata, "Master Sekte adalah langit, dan kita semua adalah awan yang mengambang. Kamu mengangkatnya terlalu tinggi." Yun Ji berkata dengan tenang, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, kultivasinya telah lenyap sepenuhnya dan tak tertandingi seperti dulu. Bahkan Yang Mulia Zonglin pun tak berani memanggilnya surga di depan begitu banyak jenius iblis. Jadi bagaimana mungkin Su Han begitu pantas menyandang gelar seperti itu? Hati-hati, jangan mengangkatnya terlalu tinggi, atau dia akan semakin kesakitan saat jatuh. Zonglin. Xin Leng menggelengkan kepalanya, itu hanya sampah. Tidak pantas dibicarakan di depan ketua sekte. Kentut, kemarahan yang baru saja ditekan Yun Ji bangkit lagi. Kekagumannya pada Zonglin tak terlukiskan dengan kata-kata. Ia tak akan pernah membiarkan iblis manapun menghina Zonglin di hadapannya, apalagi manusia. "Baiklah," Xin Leng berkata dengan tenang, "aku menerima tantangan ini hanya untuk mengambil kepalamu. Membunuh mereka berdua hanyalah pemanasan. Kau tidak berhak membuang-buang waktuku, jadi bawalah nyawamu." "Kamu terlalu sombong." Yun Ji mengepalkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu bisa membunuh mereka berdua, kamu juga bisa membunuh seorang jenius kerajaan?" Xin Leng mencibir dan mengabaikan Yun Ji. Dia menepukkan tangannya di antara kedua alisnya, dan jiwa pedang Xuan Yuan yang siap bergerak akhirnya berubah menjadi cahaya dan bergabung menjadi pedang bulan merah. Secara logika, senjata setingkat pedang panjang bulan merah tidak akan sanggup menahan kekuatan jiwa pedang Xuan. Namun, jiwa pedang Xuan telah mengakui Xin Leng sebagai gurunya, jadi wajar saja jika ia harus menuruti instruksi Xin Leng. Pedang bulan merah tidak menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan tekanan. Sebaliknya, setelah menyatu dengan jiwa pedang Xuan, pedang itu memancarkan cahaya merah keemasan yang sangat aneh. Lingkaran cahaya itu begitu megah, bagaikan awan suci atau matahari yang menyilaukan. Bahkan Yun Ji pun menyadari bahwa pedang bulan merah bukan lagi benda biasa. Meskipun pewaris kerajaan sedikit kurang, syaratnya terbatas, jadi ini satu-satunya cara. Xin Leng menyentuh pedang bulan merah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Hari ini, aku akan menggunakan darahnya untuk memulai perjalanan antara kau dan aku." "Manusia, kamu sedang bermimpi."
Yang Mulia Yunji bisa membunuhmu dalam sekejap. Kau masih menginginkan nyawa Yang Mulia Yunji. Kau benar-benar melamun. Seberapa tajamkah pendengaran para jenius iblis di kejauhan itu? Bahkan jika Xin Leng bergumam pada dirinya sendiri, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Tentu saja mereka sangat kesal karena keturunan keluarga kerajaan dipandang rendah seperti itu. Mereka tidak dapat menahan harapan agar Yunji segera bertindak dan memotong Xin Leng, pria yang sangat sombong itu, menjadi beberapa bagian. Yang Mulia, silakan bertindak. Seekor setan berlutut. Wow, semua setan lainnya sedang merangkak berlutut pada saat ini. Ras manusia terlalu arogan. Saya harap Yang Mulia akan bertindak dan membunuh orang ini untuk menunjukkan kekuatan iblis kita. Bagus. Yunji tampak bersemangat tinggi, dengan ekspresi semangat juang di wajahnya. Kau ingin menggunakan hidupku untuk menahbiskan pedangmu, maka aku akan menggunakan hidupmu untuk memperkuat ambisi iblisku. Dum, kekuatan garis keturunan yang telah meletus, dipadukan dengan kekuatan ki dan darah, berubah menjadi tekanan kuat dari alam Raja Iblis, menyapu langsung ke arah Xin Leng. Kalau saja manusia lain di alam Dewa Surgawi setengah langkah, mereka mungkin akan takut dengan tekanan semacam ini. Namun bagi Xin Leng, yang baru saja kembali dari dunia iblis, dia telah melihat tekanan semacam ini terlalu sering. Sejauh ini, aku telah mengembangkan 5 gaya seni pedang pembunuhku. Pedang bulan merah diangkat lurus ke atas dan diarahkan ke Yunji, persis seperti yang diarahkan ke Bizong sebelumnya. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Desir. Saat kata-kata itu terucap, kekuatan tempur Xin Leng secara keseluruhan meledak. Ini adalah kali pertama dia bekerja sama dengan pedang Xuan, jadi wajar saja dia tidak mungkin membuat kesalahan apapun. Bahkan jika demikian, tidak perlu mengeluarkan seluruh kekuatannya, Yunji masih bisa dibunuh dengan mengandalkan teknik pedang pembunuh. Wow, cahaya pedang yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cahaya merah keemasan, menembus area kehampaan yang luas dan jatuh ke arah Yunji. Gerakan pertama seni pedang pembunuh, kesedihan dan pembunuhan. Raungan itu bagaikan gemuruh ribuan guntur, seakan menyebar dari dalam hati, menggetarkan Yunji yang belum sempat bergerak. Dia sudah bersiap untuk menyerang, tetapi ketika cahaya pedang jatuh, perasaan sedih yang kuat melonjak dari hatinya. Kesedihan semacam ini sangat tiba-tiba dan tidak beralasan, tetapi membuatnya merasa jantungnya berdebar-debar. Brengsek, dia menggertakkan giginya, masih menyimpan sedikit kejernihan dalam pikirannya. Namun saat cahaya pedang semakin dekat, sedikit kejelasan terakhir ini hilang sepenuhnya. Perasaan sedih dan tidak berdaya yang mendalam itu seperti seolah-olah dia telah mengambil tindakan, tetapi masih belum mampu melawan cahaya pedang dan akhirnya terbunuh. Namun kenyataannya, dia tidak melakukan gerakan apapun. Yang Mulia, mohon bertindak cepat. Yang Mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Melihat cahaya pedang hampir jatuh, Yunji masih berdiri di sana, dengan ekspresi bingung dan tatapan mata yang sayu. Para iblis di sekitarnya langsung cemas. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa Yunji pasti telah masuk ke dalam pasukan pedang Xin Leng. Ambil tindakan dan lindungi Yang Mulia. Swoosh, swoosh, swoosh. Banyak jenius iblis bergegas dan berdiri di depan Yunji, ingin bertarung melawan Xin Leng. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap jenius iblis yang berdiri di depan Yunji dan ingin memblokir serangannya langsung linglung setelah terjatuh. Jika kesedihan semacam itu memiliki area, maka ruang di depan Yunji ada dalam area tersebut. Bahkan keturunan kerajaan seperti Lian Yunji tidak dapat menahan kekuatan pedang Xin Leng, apalagi mereka. Wow, di atas pedang, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang. Dalam sekejap mata, cahaya merah pedang bulan merah ditekan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan terpantul di mata semua iblis. Hal ini tidak dikendalikan oleh Xin Leng, tetapi oleh mekarnya jiwa pedang Xuan secara otomatis. Setelah cahaya keemasan muncul,
bayangan besar muncul di depan cahaya pedang. Bayangannya sangat tipis dan tampak seperti akan menghilang sewaktu-waktu, tampak transparan. Namun meski begitu, Xin Leng dan para iblis itu dapat melihatnya dengan jelas. Hantu itu seseorang, raksasa, tingginya 10.000 kaki. Jika Anda melihat dengan mata telanjang, Anda tidak dapat melihat kepala bayangan itu sama sekali, karena kepalanya telah menjulur ke awan. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk melihat kepala, mereka tidak dapat melihat wujud hantu itu. Yang kita tahu hanyalah bahwa ini adalah seorang pria, usianya tidak diketahui, dan dia memiliki temperamen heroik. Penampilannya bagaikan seorang kaisar yang sedang mengamati dunia, dan semua setan tak lebih dari semut. Bayangan kaisar kuning. Bahkan Xin Leng pun terkejut dan kulit kepalanya kesemutan saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bayangan kaisar kuning tersembunyi di jiwa pedang Xuan. Dari zaman kuno hingga sekarang, pedang Xuan dipegang oleh Kaisar Huangdi. Setelah kematian kaisar kuning, keberadaan pedang Xuan menjadi tidak diketahui, dan tidak pernah terdengar seorang pun berhasil menemukannya. Baru setelah Xuan memperoleh jiwa pedang Xuan, setelah banyak liku-liku, pedang itu jatuh ke tangan Xin Leng dan dia mengakui Xin Leng sebagai gurunya. Ini juga menjadi alasan mengapa semua orang sangat terkejut ketika jiwa pedang Xuan mengenali gurunya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kualifikasi Xin Leng, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Kuning yang asli. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul, dan jiwa pedang Xuan sendirilah yang membukanya. Siapa lagi kalau bukan Huangdi? Wow, cahaya keemasan itu berubah menjadi pedang panjang yang juga transparan, dan bersama pedang bulan merah, pedang itu jatuh ke tangan hantu Kaisar Kuning. Memotong, buush. Saat berikutnya, suara besar terdengar. Terlihat dengan mata telanjang, bayangan Kaisar Kuning tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang bulan merah tampak diberkahi kekuatan tak terbatas. Cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan, dan dalam sekejap, pedang itu jatuh ke dalam kelompok iblis. Tidak, raungan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut para jenius iblis itu. Tetapi hal itu tidak dapat menghentikan pedang itu agar tidak jatuh. Wung! Tanah bergetar, dan retakan besar pun terbuka. Setelah asap dan debu menghilang, jurang tak berdasar yang mengerikan pun muncul. Para iblis yang berdiri di hadapan Yunji telah lama menghilang tanpa jejak, dan tampaknya bahkan mayat mereka pun tak tertinggal. Sebaliknya, mereka berubah menjadi bubuk dan lenyap menjadi asap begitu cahaya pedang jatuh. Dan Yunji, tentu saja, meninggal secara sangat total. Jasadnya juga tidak pernah ditemukan, dan diduga ia telah terkubur di jurang. Kalau dipikir-pikir lagi, sebelumnya ada lebih dari 10.000 monster, tapi sekarang hanya tersisa sekitar setengahnya. Dengan satu pedang dari Xin Leng dan satu pedang dari bayangan Huangdi, setidaknya 5.000 iblis dan jenius terbunuh. Di antara mereka, sebagian besar merupakan jenius iblis biasa, dan lebih dari setengah iblis suci juga mati. Xin Leng terengah-engah, wajahnya memerah. Dia memandang bayangan Kaisar Kuning, hatinya dipenuhi keterkejutan, kekaguman, dan rasa kagum. Meski saat ini hanya berupa bayangan, hal itu tetap membuatnya sangat fanatik. Bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Kuning, kaisar terhebat sepanjang masa. Aku, Xin Leng, tidak memiliki kebajikan atau kemampuan. Xin Leng tersenyum pahit dalam hatinya. Setelah satu serangan pedang, bayangan Kaisar Kuning hancur, dan pedang bulan merah sekali lagi kembali ke tangan Xin Leng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap 5.000 jenius iblis yang tersisa. Para iblis sudah ketakutan. Ketika dia melihat Xin Leng datang, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Di sisi Xin Leng, setelah merenung sejenak, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung dengan pedang bulan merah. Slaas! Cahaya pedang itu mengamuk dan dalam sekejap membunuh kawanan iblis itu, menyebabkan teriakan dan darah menyembur. Sesaat kemudian,
Aula utama istana Pangeran Yun. Sosok Xin Leng perlahan berjalan masuk dari luar. Terpecahkan, kata Su Han sambil tersenyum. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Xin Leng mengepalkan tinjunya dan membungkuk, semakin menghormati Su Han. Dia orang yang bersyukur. Su Han lah yang menemukannya, melatihnya, dan memberinya jiwa pedang Suan, yang memungkinkannya mendapatkan kehormatan untuk bertarung bersama dengan hantu Kaisar Kuning. Dia percaya bahwa dia akan mengabdikan hidupnya untuk Su Han di kehidupan ini, dan dia tidak menyesal. Sepertinya panennya bagus. Senyum Su Han semakin lebar. Kecuali Yunji, semua iblis lainnya telah kubunuh, kata Xin Leng. Apa? Tanpa menunggu Su Han berbicara, Ling Xiao melompat dari kursinya. Xin Leng, apa kau sedang menyombongkan diri? Meskipun ketua sekte melarangku keluar untuk melihat, aku tahu ada lebih dari 10.000 iblis di luar sana. Bahkan jika kau bisa membunuh mereka semua, itu tidak akan secepat itu, kan? Tidak heran Ling Xiao tidak mempercayainya. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke medan bintang superior semuanya jenius di antara monster. Bahkan monster biasa yang paling buruk pun sudah cukup untuk menyaingi kekuatan di alam dewa mendalam umat manusia. Dalam waktu sesingkat itu, memang mungkin untuk membunuh Yunji, tetapi mustahil untuk membunuh lebih dari 10.000 jenius iblis, kan? Diam. Ye Xiaofei memelototi Ling Xiao dan berkata, bagaimana kau bisa menyombongkan diri begitu gegabah di depan 4 kepala aula? Apa kau pikir kalau kau saja tidak bisa, tidak ada orang lain yang bisa? Bagaimana mungkin aku tidak melakukan hal itu? Ling Xiao berteriak sekuat tenaga, lalu menambahkan, karena kita sudah membunuh mereka semua, mengapa kita tidak mengeluarkan kepala mereka dan membiarkan kita melihatnya? Xin Leng terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Ling Xiao dan berkata, aku membunuh separuh dari mereka dengan satu tebasan pedang. Tak ada sisa tubuh mereka, dan Yunji ada di antara mereka. Sedangkan separuh sisanya, aku masih menyimpan beberapa kepala, tapi aku khawatir kau akan merasa jijik jika aku menghabisi mereka. Lupakan saja. Ling Xiao melengkungkan bibirnya. Dia hanya bercanda dengan Xin Leng, tetapi keterkejutannya nyata. Apakah itu berkat jiwa pedang Suan? Su Han bertanya sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan darimu, ketua sekte. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Xin Leng berpikir sejenak dan melanjutkan, roh pedang Suan memanggil hantu Kaisar Kuning. Daripada mengatakan bahwa akulah yang melenyapkan 5.000 keajaiban iblis dengan satu tebasan pedang, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa hantu Kaisar Kuninglah yang melenyapkan mereka semua dengan satu tebasan pedang. Bayangan Kaisar Kuning. Semua orang berkata serempak. Ketika mendengar kata-kata, bayangan Kaisar Kuning, bahkan Dewa Petir kuno dan para pengikutnya pun menyusutkan pupil mata mereka dan menjadi gelisah. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah kaisar terhebat sepanjang masa? Ia adalah orang terkuat pada masa itu, membantai musuh dari segala penjuru dan menaklukkan masa. Reputasinya diwariskan hingga kini. Meskipun rumor mengatakan bahwa ia telah jatuh dan waktunya telah menjadi masa depan saat ini, mengingat kekuatan bertarungnya yang kuat dan tingkat kultivasinya yang tinggi, sulit untuk mengatakan apakah ia mati atau tidak. Dulu orang-orang hanya menganggapnya mitos, tapi setelah jiwa pedang Suan menunjukkan bayangan Kaisar Kuning, semua orang pun mengetahuinya. Kaisar terhebat sepanjang masa benar-benar ada. Sayangnya, Master Sekte agak mirip dengan Kaisar Kuning. Kata-kata Ling Xiao yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Dari mana asalmu? Tanya Dewa Raksasa kuno. Kaisar Kuning adalah yang terkuat pada masanya, dan begitu pula dengan Master Sekte. Ling tertawa dan berkata, Master Sekte membuka alam dominasi pertama di masa depan. Tanpa dia, tidak akan ada alam dominasi lain hari ini. Semua orang terdiam. Su Han tahu apa yang dipikirkan semua orang dan menggelengkan kepalanya, berkata, zaman sudah berbeda, dan perbandingannya tak tertandingi. Ketenaran Kaisar Kuning akan bertahan sepanjang masa, bagaimana mungkin sekte kita bisa dibandingkan dengannya?
Pernyataan ini agak berlebihan, dan kita tidak boleh menyinggungnya lagi di masa mendatang. Ya, Ling Xiao menjawab dengan cepat. Faktanya, semua orang di Sekte Phoenix tahu bahwa Ling Xiao tidak sedang menyanjung Su Han, tetapi dia sengaja menyebutkan hal ini di depan banyak pejabat tinggi di istana Pangeran Yun. Prestasi Su Han sungguh tidak dapat dibandingkan dengan Huang Di. Meskipun dia adalah orang pertama yang mencapai alam dominasi, lingkungan pada generasi berikutnya benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan zaman Kaisar Kuning. Jika Su Han ditempatkan di era Huang Di dan berlatih pada saat yang sama dengan Huang Di, dapatkah prestasinya sebanding dengan Huang Di? Su Han berpikir dalam hati bahwa itu tidak mungkin. Apa kau sudah tahu keberadaan Jinian dari Yunji? Su Han mengganti topik pembicaraan dan menatap Xin Leng lagi. Xin Leng tak kuasa menahan senyum masam. Memang benar dugaanku. Dengan kekuatan tempurku, setelah melepaskan seni pedang pembunuh, aku memang bisa mengendalikan Yunji untuk sementara. Setidaknya, aku tak akan kesulitan mencari tahu keberadaan Jin Nian darinya. Tapi, hantu Kaisar Kuning muncul, dan dengan satu pedang, ia membunuh lebih dari separuh iblis, termasuk Yunji. Aku sama sekali tak punya kesempatan untuk mencari tahu keberadaan Jin Nian. Su Han mengangguk sedikit. Ling Xiao berkata, Xin Leng, kurasa kau sudah gila membunuh. Yunji sudah mati, tapi iblis-iblis lainnya masih hidup. Tidak bisakah kau mencari tahu dari mereka? Ini, Xin Leng mengerucutkan bibirnya dan berkata, membunuh itu sungguh menyenangkan. Aku lupa tentang membunuh. Mendengar itu, setiap orang tercengang. Kurasa kau sendiri tidak mengingatnya. Su Han memelototi Xin Leng tanpa daya. Setelah mendapatkan jiwa pedang Xuan Ye, apa kau hanya bersemangat? Kalau Master Sekte ini tidak menyuruhmu, kau tidak akan melakukannya. Guru, tolong maafkan aku. Guru, tolong maafkan aku. Xin Leng membungkuk cepat. Baiklah, baiklah. Su Han melambaikan tangannya. Sebagai keturunan klan suci terkuat dari klan iblis yang datang ke wilayah bintang atas, Jinian pasti penuh kesombongan. Orang seperti ini tidak akan berpikir untuk bersikap rendah hati. Aku khawatir beritanya tidak akan lama lagi sampai ke kita. Ya, apa yang dikatakan Master Sekte itu benar. Xin Leng mengangguk berat. Keluar dari sini. Hahaha. Singkat cerita, satu hari kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Su Han. Dia bukan dari Sekte Phoenix, tetapi utusan dari Istana Yun. Tuan Su, ini Tuan Wang. Silakan masuk, kata Su Han sambil tersenyum. Saya tidak berani. Mulut Wang Qiming berkedut, dan ia tersenyum pahit. Jangan bicarakan status Tuan Su saat ini. Bahkan jika kita ambil contoh utusan Istana Yun, saya hanyalah pejabat tingkat 7. Beraninya saya setingkat dengan Tuan Su. Rekam jejak Su Han di dunia iblis sudah terkenal. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasinya yang setengah langkah ke alam dewa surgawi, itu lebih dari cukup baginya untuk menjadi master istana tingkat pertama. Hampir semua penguasa istana tingkat pertama di Istana Pangeran Yun berada di puncak alam dewa yang mendalam. Meskipun posisi Su Han belum dipromosikan, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui mereka. Wang Qiming sangat sadar diri dan tentu saja tidak berani melampaui batas. Su Han tidak lagi membujuknya. Ia kembali ke meja dan duduk, lalu bertanya sambil tersenyum, Tuan Wang, apa yang membawamu ke sini? Keberadaan Jinian telah ditemukan. Kepala istana secara khusus memerintahkan bawahannya untuk datang dan memberitahu Tuan Su. Oh, mata Su Han berbinar, dan senyumnya semakin lebar. Di mana itu? Di tepi area tingkat 7, tempat bekas Paviliun Senming berada, kata Wang Qiming. Paviliun Senming. Su Han mengerutkan kening. Paviliun Senming hanyalah kekuatan kecil yang baru saja bangkit, dan baru berdiri sekitar 300 tahun. Paviliun itu dihancurkan oleh Jinian beberapa waktu lalu dan dihuni oleh banyak iblis. Wajar jika Tuan Su tidak mengetahuinya, kata Wang Qiming. Silakan minum teh. Su Han menyerahkan cangkir tehnya. Terima kasih, Tuan. Wang Qiming menyesapnya dan melanjutkan, selain Jinian,
beberapa informasi tentang Suyi juga telah sampai di mansion. Namun, situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Tuan Wang, tolong beritahu kami, kata Su Han. Dia tidak terlalu peduli pada Suyi. Meskipun Suyi selalu mengklaim bahwa Su Han adalah tuannya, tidak seorang pun tahu apakah dia sengaja menggunakan penyamaran Su Han. Akan tetapi, karena orang ini telah bertarung melawan iblis selama puluhan tahun sejak Su Han memasuki dunia iblis, maka Su Han menjadi agak tertarik padanya. 3 hari yang lalu, Bai Zun, Hong Yi, Jin Su, dan Xiang Chong, 4 keturunan klan suci, mengepung Suyi. Wang Qiming berkata, Suyi kalah dan terluka parah. Tapi tidak ada kabar kematiannya. Kurasa dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Di mana itu? Tanya Su Han. Area level 7, Gunung Tianya. Wang Qiming sedikit ragu. Gunung Tianya. Benar saja, alis Su Han langsung mengernyit. Bukankah itu wilayah pengaruh Istana Liu He? Istana Liu He hanya menyaksikan tanpa daya ketika kejeniusan umat manusia dikepung dan dibantai, dan tidak melakukan apapun. Istana Liu He memusuhi Tuan Su, dan Suyi selalu mengklaim bahwa Anda adalah tuannya. Tidak mengherankan dia tidak mengambil tindakan, kata Wang Qiming. Absurd. Su Han mendengus dingin, dengan musuh yang tangguh di depan mata, Istana Liu He bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jika semua kejeniusan umat manusia musnah, berapa lama mereka bisa bertahan? Tuan Su benar. Wang Qiming melengkungkan bibirnya. Su Han terdiam sejenak, lalu berkata, lupakan saja. Sifat manusia memang selalu seperti ini. Aku hanya terlalu memikirkan mereka. Tuan Su, apakah Anda berencana untuk pergi dan menyelamatkan mereka sendiri? Tanya Wang Qiming. Su Han mengangguk, baiklah, tentu saja aku harus pergi ke sana dan melihatnya. Kalau bukan karena Suyi, aku khawatir medan bintang atas akan kacau balau sekarang. Itu masuk akal, tapi bagaimanapun juga, Gunung Tianya adalah wilayah pengaruh Istana Liu He. Kalau kau pergi ke sana langsung, bukankah terlalu mendadak? Tanya Wang Qiming lagi. Mendadak, Su Han menoleh ke arah Wang Qiming. Tuan Wang, apa maksudmu? Aku akan menyelamatkan kejeniusan umat manusia. Apakah Istana Liu He akan menghentikanku? Saya khawatir di mata Istana Liu He, Anda tidak menyelamatkan kejeniusan umat manusia, Anda hanya menyelamatkan rakyat Anda. Wang Qiming mendesah. Su Han berdiri dan mencibir. Jika Istana Liu He benar-benar berani menghentikan kita, aku, Su Han, tidak keberatan. Aku akan mengirim mereka ke neraka sekarang juga. Faktanya, Su Han tidak naif. Sebaliknya, dia merasa bahwa dibandingkan dengan kebenciannya sendiri, Istana Liu He seharusnya lebih peduli pada iblis. Semua medan bintang superior berada di wilayah dewa, dan orang-orang kuat di Istana Liu He telah hidup setidaknya selama ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih dari 1 juta tahun. Selama mereka tidak bodoh, mereka seharusnya bisa menemukan jawabannya. Ketika alam Raja Iblis tidak bisa bertindak, dia pergi menyelamatkan Suyi sendirian, dan itu tidak mengganggu urusan Istana Liu He. Mengapa mereka harus menghentikannya? Ini sudah merupakan pendekatan terburuk. Kalau tidak, bukankah Istana Liu He-nya seharusnya mengirimkan beberapa orang jenius untuk membantu Suyi? Jika benar-benar diblokir, itu hanya bisa berarti Istana Liu He telah tersihir. Selama beberapa dekade terakhir, Suyi tiba-tiba muncul dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, memengaruhi rencana para jenius iblis ini dan memperlambat laju serangan mereka. Jika tidak, akan ada lebih banyak manusia yang mati di tangan para jenius jahat ini. Meskipun dia menggunakan penyamaran Su Han harus mengakui bahwa Suyi memang telah memberikan kontribusi bagi umat manusia. Akan baik-baik saja jika Istana Liu He tidak menyelamatkan orang semacam ini sendiri, tetapi mengapa mereka tidak membiarkan Su Han menyelamatkannya? Su Han merasa Istana Liu He tidak mungkin sebodoh itu, hanya saja Wang Qiming terlalu banyak berpikir. Di antara masalah internal dan eksternal, tentu saja yang terakhir lebih penting.
Tidak masalah bagi murid biasa Istana Liu He, tapi para petinggi seharusnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tuan Wang, tidak perlu khawatir. Su Han berdiri. Wang Qiming tahu bahwa dia akan mengantar tamunya, jadi dia segera berkata, "Kalau begitu, saya doakan Tuan Su selamat sampai tujuan." Sesampainya di pintu, Wang Qiming berhenti sejenak lagi, lalu berbalik dan berkata, "Setelah perjalanan ini, aku khawatir Tuan Su akan dipromosikan ke pangkat kepala istana tingkat pertama, atau bahkan utusan kekaisaran, kan?" Su Han menggelengkan kepalanya. "Orang-orang dari Sekte Phoenix sudah datang, saatnya aku pergi." Wang Qiming menghela napas, "Aku sudah menduga hasil ini. Kepergianmu sungguh merupakan kehilangan besar bagi Istana Pangeran Yun. Aku akan selalu menjadi utusan hutan di Istana Pangeran Yun, tapi mulai sekarang, itu hanya gelar kehormatan," kata Su Han sambil tersenyum. "Haha, gelar kehormatan juga tidak masalah. Setidaknya Wang pernah bekerja dengan Tuan Su sebelumnya." Wang Qiming tertawa keras dan melambaikan tangan. Tidak lama setelah Wang Qiming pergi, Su Han langsung berangkat ke Gunung Tianya. Jumlah pasukan di area tingkat ke-7 pastinya yang terbesar di antara seluruh 7 area. Namun, sebagian besarnya adalah kekuatan kecil, seperti Pavilion Senming, yang muncul seperti jamur setelah hujan, dan banyak yang muncul setiap tahun. Lagi pula, kekuatan apapun yang dapat memperoleh pijakan di area tingkat ke-7, selain memiliki latar belakang yang kuat, telah memberikan hadiah kepada kekuatan besar di area tingkat ke-7. Kami tidak akan melindungi mereka, kami juga tidak akan menyentuh mereka. Kalau tidak, bagaimana kekuatan besar itu bisa membuat mereka bisa hidup aman di area level 7? Secara umum, pengendali sebenarnya di area tingkat ke-7 tentu saja adalah kekuatan-kekuatan besar yang telah diwariskan turun-temurun selama entah berapa tahun. Istana Liu He adalah salah satunya. Dilihat dari keseluruhan area tingkat ke-7, Istana Liu He bukanlah sekte teratas, tetapi di antara mereka terdapat beberapa penguasa alam dewa kuno yang kuat, dan jumlahnya lebih dari 1. Selain itu, setelah bertahun-tahun mewarisi, Istana Liu He harus memiliki fondasinya sendiri. Di mata para kultivator di bidang bintang atas, mereka adalah tipe yang tidak boleh tersinggung sebisa mungkin. Su Han tentu saja memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Istana Liu He. Saat ia pertama kali menjadi patroli agung, Istana Liu He, Sekte Rui dan yang lainnya telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Di antara mereka adalah Sang Wenming, cucu dari Master Istana Liu He, yang menempati peringkat ke-78 dalam peringkat keajaiban ras manusia. Dia memang punya bakat, tapi sayang sifatnya yang pemurung dan kejam membuat Su Han selalu punya kesan buruk padanya. Kali ini ketika dia pergi ke Gunung Tianya, Su Han tidak berniat menimbulkan masalah bagi Istana Liu He. Dengan adanya setan di depan pintu kita, pertikaian internal jelas bukan pilihan yang tepat. Selama puluhan tahun komunikasi antara kedua ras, Su Yi telah meraih reputasi besar di ranah bintang atas. Jika kita hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa, itu hanya akan mendinginkan hati para kultivator lain yang bersemangat dan berani. Saat menyelamatkan Su Yi, Su Han juga berencana membunuh keempat keturunan klan suci. Ini juga salah satu alasan utama mengapa ia datang ke sini secara langsung. Keturunan klan suci memiliki terlalu banyak metode dan sangat sulit dibunuh. Jika kau ingin mencegah mereka menggunakan metode itu, mungkin hanya Su Han yang bisa melakukannya. Terlebih lagi, terlepas dari seni konsentrasi pikiran, kekuatan tempur keturunan klan suci ini berada di atas level keempat Kaisar Iblis Darah. Jika seni konsentrasi pikiran tidak digunakan, bahkan Ling Xiao dan yang lainnya tidak akan bisa membunuh mereka dalam sekejap. Klan Iblis telah menimbulkan malapetaka di wilayah bintang superior selama puluhan tahun, dan sekarang saatnya untuk menjadikan mereka contoh. Pusat setiap area adalah tempat terbaik. Area tingkat ke-7 tidak terkecuali. Di sini, selain raksasa Star Alliance, ada juga kekuatan super seperti kuil para dewa, Kunlun Zai, dan Menara Yunyu.
Yang menggelikan dan ironis adalah bahwa Istana Pengadilan Manusia, suatu kekuatan yang didasarkan pada ras manusia dari awal hingga akhir, tidak memiliki basis di pusat area tingkat ke-7, tetapi malah terdesak ke pinggiran. Di pinggiran wilayah pusat terdapat kekuatan sekunder seperti Tianlongmen dan Paviliun Fengwu. Tentu saja, kekuatan tingkat kedua ini secara alami merujuk pada seluruh area tingkat ke-7. Pantheon berada di atas semua kekuatan lain dan tidak memiliki hierarki. Istana penyewaan mempunyai status khusus dan tidak ada perbedaan antar tingkatan. Jika kita mengklasifikasikan Kunlun Shay, Yunyulu dan kekuatan lain sebagai kekuatan tingkat pertama, dan Tianlongmen, Fengwu dan kekuatan lain sebagai kekuatan tingkat kedua, maka Ruizong, Istana Liuhe, Paviliun Haiti, Istana Zuyuan dan kekuatan lain dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan tingkat ketiga. Mereka cukup bangga bisa menyandang gelar pasukan tingkat ketiga di area tingkat ke-7. Tidak diragukan lagi bahwa sekte manapun yang dapat mencapai tingkat kekuatan ketiga pasti memiliki dewa kuno yang kuat yang bertanggung jawab. Adapun kekuatan tingkat keempat, sekitar setengahnya diperintah oleh dewa-dewa kuno, dan setengahnya lagi sebagian besar terdiri dari orang-orang kuat di alam dewa surgawi. Setelah tingkat kekuatan keempat, tidak ada tingkat lainnya. Ia ada di area tingkat ke-7, tetapi bahkan tidak memiliki alam dewa kuno. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membicarakan tentang tingkat? Kekuatan tingkat ketiga seperti Istana Liuhe tentu saja menempati wilayah yang luas. Diameter timur-barat markas sekte ini saja melebihi 1 juta mil. Jika menyebar ke segala arah, setidaknya ratusan juta mil daratan berada di bawah kendali Istana Liuhe. Gunung Tiannya berjarak sekitar puluhan juta mil dari Istana Liuhe. Bagi para kultivator di bidang bintang atas, jarak ini tidak terlalu jauh. Tentu saja, pembentukan sekte ini tidak akan meluas hingga jarak puluhan juta mil dan meluas sampai di sini. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah wilayah pengaruh Istana Liuhe dan tidak dapat dilintasi. Berdiri di atas Sutra Jinling, Su Han tidak butuh waktu lama untuk bergegas dari Yunwang Mansion ke area tingkat ke-7. Tentu saja, dia bukan satu-satunya orang di sana. Ada juga ratusan orang, termasuk Ling Xiao dan Ye Xiao Fei, yang menemaninya. Adapun anggota sekte Phoenix lainnya, mereka semua tinggal di Istana Pangeran Yun untuk sementara waktu. Su Han tiba-tiba merasa bahwa ia harus menemukan pangkalan sekte di wilayah bintang superior ini. Hal ini tentu saja sudah menjadi pertimbangannya sejak lama. Sekte Phoenix saat ini telah sepenuhnya memantapkan posisinya di bidang bintang superior ini, dan kultivasi orang-orang di bawahnya juga telah meningkat. Meskipun mereka belum mencapai level kekuatan puncak, setidaknya mereka sudah bisa dianggap sebagai level menengah atas. Su Han memiliki kekuatan tempur seperti alam dewa kuno. Meskipun ia hanya bintang 1, ia jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh kekuatan biasa. Selain itu, di belakangnya berdiri Yunwang Mansion, Baihua Mansion, Paviliun Haiti, Istana Zuyuan, Kuil Mingshen dan kekuatan lainnya. Dari sudut pandang ini, sekte Phoenix benar-benar berbeda dari kekuatan lainnya. Mengambil langkah mundur dan mengesampingkan semua kekuatan ini, siapa di bidang bintang superior yang tidak tahu bahwa Ratu Kehancuran berdiri di belakang Su Han? Meskipun Dewa Iblis kuno belum membuat pernyataan yang jelas, murid langsungnya Qin Yun selalu sangat dekat dengan Su Han. Rumor yang paling umum adalah bahwa Qin Yun adalah tunangan Su Han. Tak seorang pun mengira Su Han begitu polos hingga mau tinggal bersama istri-istrinya selamanya. Jika dia memang begitu setia, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak istri? Dewa Iblis kuno hanya menerima Qin Yun sebagai murid pribadinya seumur hidupnya. Tidak mengherankan jika ia lebih menyukai Su Han. Di antara ketiga dewa, satu-satunya yang menentang Su Han, Dewa kuno Tai Chi, tewas di tangan Su Han. Berdasarkan hal di atas, apakah sekte Phoenix-nya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menempati kantor pusat sekte? Jika kita benar-benar ingin mendirikan markas sekte, area tingkat ke-7 harus menjadi pilihan pertama.
Su-han berpikir dalam hati, area tingkat ketujuh memiliki energi spiritual terpadat dan sumber daya terbanyak. Sekalipun energi spiritual tidak memainkan peran krusial bagi orang-orang Sekte Phoenix, setidaknya, jika terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, akan cukup bagi para kultivator tingkat rendah untuk mencapai terobosan. Lagi pula, meskipun Sekte Phoenix beranggotakan hampir 10 juta orang, jumlah itu masih jauh lebih sedikit daripada kekuatan-kekuatan besar itu. Jika ada kesempatan, kita bisa merekrut murid secara terbuka di bidang bintang superior. Adapun lokasi markas sekte tersebut, mata Su-han berbinar, terlalu dekat dengan pusat tidak kondusif bagi perkembangan Sekte Phoenix. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan yang memusuhiku di sana. Meskipun ada banyak sekte di pihakku, aku tidak bisa selalu mengandalkan mereka. Hutang budi adalah yang paling sulit untuk dilunasi, dan Su-han sangat memahami hal ini. Tidak apa-apa sekali dua kali, tetapi jika terlalu sering, orang lain akan menjadi tidak sabar. Terlebih lagi, hal itu akan membuat pihak lain sungguh meragukan kekuatan Sekte Phoenix, dan bukan tidak mungkin mereka akan menentangnya pada akhirnya. Ambil contoh Paviliun Haiti dan Istana Suyuan. Karena Wenren Nonghan dan yang lainnya memiliki hubungan baik dengan Su-han, fokus mereka beralih ke Sekte Phoenix. Akan tetapi, mereka belum sampai pada titik di mana mereka akan mati-matian membantu, dan pernyataan ini pun saat ini hanya bersifat sementara. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Su-han bahkan curiga, jika krisis benar-benar mencapai tingkat tertentu, Istana Lianyun, Istana Baihua, dan lainnya mungkin bisa keluar dari kekacauan ini. Hanya karena dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno dan karena dia telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, orang-orang akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Mimpi, kepercayaan apapun akan hancur seiring berjalannya waktu, kecuali Su-han dapat menjadi seperti Kaisar Kuning dan tetap memerintah dunia hingga kematiannya. Jelas saja dia tidak bisa melakukannya karena dia sudah terjatuh sekali. Sekarang, di mata para dewa kuno yang kuat itu, dia hanya anak anjing yang sedang tumbuh. Jika seseorang sungguh-sungguh ingin orang lain setia kepadanya dengan nyawa mereka, ia harus menyediakan modal yang sama besarnya. Sedangkan untuk wilayah terluar tingkat ketujuh, meskipun aura ilahi telah melemah secara signifikan, aura itu masih jauh lebih kuat dibandingkan wilayah lain. Yang terpenting, pinggiran area level 7 sangat bebas dan lebih bebas. Tidak banyak batasan, dan jauh lebih mudah untuk menjarah sumber daya. Dan berbicara tentang pinggiran, markas Paviliun Dewa tampaknya cukup bagus. Memikirkan hal ini, senyum muncul di bibir Su-han. Jinian sekarang berada di Paviliun Senming. Akan tetapi, setelah apa yang terjadi pada Suyi, Su-han hanya bisa melupakannya untuk sementara waktu. Akan tepat untuk menyelamatkan Suyi, lalu membunuh Jinian dan mengambil alih markas Paviliun Senming. Dengan Paviliun Ilahi sebagai pusatnya, kita akan secara bertahap mengikis kekuatan di sekitar. Sambil menjarah sumber daya mereka, kita juga dapat meningkatkan reputasi Sekte Phoenix dan merekrut murid. Meskipun sebagian besar kekuatan ini terhubung satu tingkat demi satu dan pada akhirnya akan berada di bawah yurisdiksi kekuatan yang lebih besar, tapi mereka sudah saling menghancurkan dan tidak ada yang menyukai satu sama lain, jadi apa gunanya mempertahankan mereka? Namun, ini harus menunggu sampai urusan menaiki tangga ke surga dan melawan iblis selesai. Su-han awalnya berpikir bahwa para pemimpin puncak Istana Liuhe tidak akan sebodoh itu untuk melakukan hal itu, tetapi ketika dia mencapai perbatasan area tingkat ketujuh, dia masih merasa bahwa dia terlalu naif. Akan ada penjaga yang berpatroli di setiap area. Para penjaga yang memenuhi syarat untuk berpatroli di perbatasan wilayah tersebut semuanya adalah pasukan yang memiliki fondasi yang cukup besar di wilayah ini. Ambil contoh wilayah tingkat ketujuh. Hanya pasukan dengan level minimal 4 yang memenuhi syarat untuk berpatroli di batas wilayah tersebut. Sebelum datang ke area tingkat ketujuh,
Su Han secara khusus bertanya di rumah Pangeran Yun dan mengetahui bahwa penjaga yang berpatroli di area tingkat ke-7 kali ini berasal dari Sekte Huanming. Sekte Huanming juga merupakan kekuatan tingkat ketiga, setara dengan Istana Liu He dan Paviliun Haiti. Perbedaannya adalah Sekte Huanming selalu sangat rendah hati dan tidak pernah memihak. Sekte ini merupakan salah satu dari sedikit kekuatan yang netral. Tapi sekarang, berdiri di depan Su Han dan yang lainnya adalah sekelompok orang yang mengenakan seragam murid Istana Liu He. Bahkan jika Anda belum makan babi, Anda telah melihat babi berlari. Bagaimana mungkin para murid Sekte Huanming dengan sengaja mengenakan pakaian Istana Liu He dan berpatroli di sini dengan angkuh? Tentu saja tidak. Seseorang dari Istana Liu He. Su Han merenung sejenak lalu bertanya. Tepat saat mereka hendak masuk, mereka dihentikan oleh pihak lainnya. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, orang bodoh pun bisa menebaknya. Istana Liu He. Penatua penegak hukum Qiping memberi salam kepada patroli agung surgawi yang mulia. Di depan kerumunan, seorang lelaki tua yang tampak agak tua tetapi memiliki 5 bintang hitam pekat di antara alisnya berbicara. Alam surgawi bintang 5. Dia tampak sangat sopan dan santun, tetapi apa yang dia katakan membuat Su Han mengerutkan kening diam-diam. Dia tidak menyebutkan identitasnya, melainkan memanggil Sky Sundazun. Apa maksudnya? Jika dia tidak menyebutkannya, Su Han pasti sudah lupa dengan Tuan Besar Survei Langit ini. Aku terlalu malas memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan merepotkan Istana Liu He kali ini, jadi lebih baik sedikit merepotkan daripada banyak merepotkan. Kudengar Sui, anak ajaib umat manusia, dikepung di Gunung Tianya. Jadi sekte kami datang ke sini khusus untuk menyelamatkannya. Kuharap tetua Qi memberi jalan, kata Su Han ringan. Apa? Kejeniusan umat manusia? Sui, mata penatua Qi melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tetapi apa yang dikatakannya selanjutnya membuat ekspresi Su Han berubah dingin. Bisa. Siapa Sui? Kok aku nggak kenal dia? Gunung Tianya berada dalam lingkup pengaruh Istana Liu He-ku, dan aku belum pernah mendengar ada manusia jenius yang tinggal di sana. Siapa yang mengelilinginya? Manusia atau setan? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.